Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Beberapa hari terakhir ini narasi terkait adanya video di sebuah pesantren yang saya juga tidak tahu di mana letak dan lokasi serta nama pesantren tersebut. Di dalam video terdapat santri-santri yang menutup telinganya ketika mendengarkan musik yang sedang ada di ruangan itu. Nah, kemudian banyaklah orang-orang yang mengomentari perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang santri. Misalnya yang lagi viral saat ini adalah cuitan atau status dan komentar yang dibuat oleh Mas Dias Hendro Priyono dan Mas Deddy Corbuzier. Salah satu statement yang dikeluarkan oleh Mas Dias Hendro Priyono adalah kasihan, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There is nothing wrong to have a bit of fun. Kemudian dikomentarin oleh Mas Deddy Corbuzier, mungkin mereka lagi pakai AirPod, terganggu ya kan. Baik, saya mengamati beberapa orang yang mencoba tidak saja untuk kedua orang tersebut, tetapi komentar yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak sepakat terhadap perbuatan yang didoktrin oleh seorang ustadz kepada santri-santrinya. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah musik bisa menghilangkan hafalan yang telah dihafal oleh seorang santri atau para penghafal Al-Quran? Di sini saya akan memberikan perspektif dari seorang penghafal, ya, dari seorang penghafal Al-Quran, tanpa menyombongkan diri atau tanpa berstatus ria, agar para pendengar dari video ini yakin ya bahwa saya adalah seorang penghafal Al-Quran. Nanti saya akan tampilkan syahadah hafiz saya. Jadi alhamdulillah dengan biiznillah saya hafal Quran sejak umur 9 tahun di salah satu pesantren di Ciledug ya. Saya menghafal dalam kurun waktu tidak lebih dari 1,5 tahun, beserta syahadah yang diberikan kepada saya. Ada 2 syahadah, syahadah umum, kemudian syahadah bisanad, jadi syahadah yang memiliki silsilah langsung kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya juga pernah menulis buku tentang kemujizatan menghafal Al-Quran, dan saya memberikan perspektif yang berbeda daripada orang umumnya terkait pendapat atau perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana Imam Syafi'i pernah berkata, aku mengadu kepada guruku, syakautu ila waqi'i suhibdi. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, yaitu Imam Waqi', atas buruknya hafalanku. Maka gurunya Imam Waqi' itu memberikan nasihat agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan Imam Waqi' juga memberitahu kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu termasuk di dalamnya adalah Al-Quran, adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Di dalam buku saya yang berjudul Kemukjizatan Menghafal Al-Quran, saya memiliki perspektif yang berbeda. Mungkin ada juga di antara para penonton atau pendengar video ini, bahwa perkataan Imam Waqi' tersebut ketika memberitahukan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan, di situ bukan di dalam konteks hilangnya hafalan seseorang, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Ya, sekali lagi saya katakan, meninggalkan kemaksiatan di dalam konteks bukan menghilangkan hafalan yang dimiliki seseorang, tetapi menghilangkan keberkahan dari apa yang telah dia perjuangkan di dalam menghafal Al-Quran itu. Karena apa? Ilmu itu cahaya yang kalau kita bisa katakan adalah yang putih,
sedangkan kemaksiatan itu adalah hitam. Dan hitam tidak akan bertemu dengan putih, ya. Tetapi hitam bisa mendominasi yang putih, manakala yang hitam terorganisir dan yang sifatnya berkelanjutan. Oleh sebab itu, kenapa Imam Waqi memberitahukan atau menyuruh kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan? Karena salah satu ciri kemaksiatan adalah sifatnya yang menyenangkan dan membuat orang terbuai. Ketika orang merasa senang kemudian terbuai, maka rutinitas yang sebelumnya itu adalah baik itu bisa berpotensi untuk ditinggalkan. Nah, untuk menghindari itu, maka Imam Waqi' ya memberitahukan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi menurut hemat saya, yang dimaksud untuk meninggalkan kemaksiatan itu bukan di dalam konteks menghilangkan hafalan seseorang. Karena saya sampai sekarang meyakini hilangnya hafalan seseorang itu tidak ada kaitannya dengan apakah kita sering mendengarkan musik, atau juga bahkan yang lebih ekstrim adalah ketika kita melihat aurat orang yang bukan mahram kita, kemudian tiba-tiba hafalan kita hilang. Saya tidak berada atau tidak meyakini teori yang seperti itu. Begini, di dalam buku-buku saya, atau juga sebagai saya seorang penghafal Al-Quran, hilangnya hafalan seseorang ya itu bisa didorong oleh dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internal adalah dia tidak memiliki kebakuan di dalam proses menghafal Al-Quran itu. Apa yang saya maksud adalah bahwa saya dulu ketika menghafal Al-Quran, walaupun saya cepat menghafal, tetapi saya mencoba berusaha satu ayat itu saya baca sampai 20 kali. Itu di dalam konteks agar teks-teks yang saya hafalkan itu melekat. Ya, melekat. Jadi yang saya kejar ketika menghafal bukan berapa capaian yang saya dapatkan di dalam waktu sebuah tempo. Karena ada orang yang menghafal Al-Quran dikejar oleh waktu. Saya 1 tahun harus hafal Al-Quran. Saya 1 bulan harus hafal 10 juz atau 20 juz atau 25 juz. Nah, saya tidak pada konteks itu. Karena yang saya pikirkan ketika saya menghafal di umur 9 tahun itu adalah bagaimana jangka waktu yang lama Quran itu melekat ya di dalam ingatan kita. Nah, kemudian saya mencoba tidak murojaah hafalan Al-Quran pernah selama 2 tahun. Ya. Karena saya ingin mencoba apa yang selama ini saya yakini, bahwa tidak selamanya faktor eksternal itu bisa mempengaruhi apa yang kita hafal kalau faktor internal itu telah kita beresi. Karena setiap orang itu berbeda-beda metode menghafal Al-Qurannya, dan setiap orang harus mengetahui sisi lemah dia. Ada orang baca 1 kali ayat, misalnya dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, dia sekali baca langsung hafal. Nah, saya memang cepat hafal, tetapi saya tidak menginginkan sesuatu yang seperti itu. Jadi walaupun saya cepat hafal, saya mengulangi bisa sampai 10, bisa sampai 50 kali. Tentunya itu membutuhkan proses waktu yang lama. Ya, oleh sebab itu saya punya waktu di dalam menghafal itu tidak sekedar 2-4 jam. Porsi saya sangat banyak. Karena apa? Pertama, saya sebelum menghafal itu 1 ayat bisa sampai 20-30 kali. Rata-rata biasanya 20 kali. Kemudian yang kedua, rutinitas yang saya lakukan adalah menuliskan apa yang saya hafal ke dalam sebuah buku album. Ya, biasanya kalau kita waktu SMA itu ada buku akuntansi yang lebar itu. Nah, saya mencoba menuliskan kembali sesuatu yang telah saya hafal tanpa melihat Al-Quran. Jadi kita menulisnya itu bil ghaib, ya, tanpa melihat. Nah, teori itu saya gunakan agar apa? Sekalipun saya tidak murojaah, minimal bisa mengatasi, ya, agar ingatan itu tetap ada di dalam kepala saya.
Nah, biasanya para penghafal Al-Quran versi kekinian itu mau cepat hafal dan mau cepat disebut seorang hafiz, ya, mau disebut seorang penghafal Al-Quran, karena memang ada orang yang bangga atau bukan bangga, membanggakan bahwa dia seorang hafal Al-Quran, itu baik. Tetapi membanggakan diri itu ada problem tersendiri di dalam diri dia. Jadi saya harap para penghafal Al-Quran, Anda menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia, tapi bukan sesuatu yang yang bersifat ingin dipamerkan ya dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks berdakwah ya monggo silahkan. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui sisi kelemahan di dalam diri kita, maka apapun yang datang dari faktor eksternal itu kita sudah ada daya filternya. Jadi mau saya mendengarkan dangdut, mau saya mendengarkan musik atau sholawat, ingatan saya terhadap Al-Quran ya itu tidak akan bergeser sedikit pun. Ya, makanya saya di dalam rutinitas yang mulai agak sibuk seperti saat ini, ya saya murojaah itu bisa kadang 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ya, berapa juz yang harus saya hatamkan, ya harus saya murojaah kembali, dan itu bisa bertahan. Nah, metode-metode itulah yang menjadi faktor penentu ingatan seseorang terhadap Al-Quran yang dia hafalkan. Jadi apalagi kalau cuma mendengarkan musik 5 menit, 10 menit, kemudian kita meyakini bahwa hafalan yang kita hafal akan hilang, itu bagi saya sesuatu yang yang tidak masuk akal bagi saya sebagai seorang yang menggeluti di dunia menghafal Al-Quran, dan saya telah menuliskannya di dalam sebuah buku berjudul Kemu'jizatan menghafal Al-Quran. Jadi berbeda halnya ketika Anda ya yang memiliki daya ingatan lemah, kemudian sudah tidak murojaah hafalannya, ya, kemudian faktor eksternal itu terus menjadi rutinitas Anda. Misalnya saya kasih contoh, orang-orang tua di kampung itu karena sudah sering terbiasa membaca Yasin, kemudian dia menghafalkannya, mereka juga kan mendengarkan musik. Apakah hafalan Yasinnya hilang? Apakah hafalan Al-Fatihahnya hilang? Apakah hafalan 3 kulnya hilang? Kul huwallahu ahad, ya, kul a'udzu birabbil falaq, atau kul a'udzu birabbin nas. Apakah hilang? Tidak. Karena dia sudah di dalam proses ketika menghafal itu berulang-ulang. Makanya teori yang paling baik adalah harus 4 kali lebih banyak murojaah Al-Quran ya dibandingkan menghafalnya. Nah, itu yang saya sering tekankan ketika ada orang yang ingin berkonsultasi terkait menghafal Al-Quran. Jadi bagi saya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dengan mendengarkan musik kemudian membuat hafalan kita hilang, itu bagi saya terlalu mengada-mengada dan terlalu berlebih-lebihan. Yang itu kemudian wajar jika ada orang yang berkomentar atau tidak setuju terhadap doktrin yang dilakukan oleh seorang ustadz. Dan fatalnya orang-orang yang kemudian tidak setuju terhadap perbuatan santri itu dikomentari bukan oleh orang yang menghafal Al-Quran juga. Jadi dia mengkanter sesuatu yang dia tidak pernah masuk ke dalam dunia itu. Ini yang bagi saya cukup fatal juga. Berbeda ketika misalnya ada orang ya yang menghafal Al-Quran, kemudian dia berkomentar, dia punya wewenang di situ. Dia memiliki perspektif yang berbeda. Makanya para penghafal Al-Quran ya umumnya saya lihat ketika merespon hal itu, dia biasa-biasa saja. Memang ada doktrin seperti itu, tetapi di dalam konteks yang bersifat publik itu tidak usah ditampilkan seperti itu. Itulah yang kemudian membuat sebuah doktrin bahwa jauhi musik, ya jauhi hal-hal yang sejenisnya. Padahal itu bukan sesuatu yang menjadi faktor tunggal atau faktor penentu hilangnya hafal seseorang. Nah, ini sesuatu yang perspektif dari saya. Dan saya berharap bahwa masih banyak tugas yang harus kita selesaikan.
ya. Jangan hal-hal begini sampai kemudian digoreng-goreng, dan yang menggoreng juga bukan orang yang ahli di bidang Al-Quran atau orang yang pernah menghafal Al-Quran. Saya baca data-data orang-orang yang pro maupun kontra itu kan kedetek data-datanya itu. Saya perhatikan ini banyak orang yang bukan penghafal Al-Quran. Setelah kita, biasanya orang yang penghafal Al-Quran itu memiliki jejak digital. Ya, misalnya Anda ingin membuktikan bahwa saya seorang hafal Al-Quran, ya Anda bisa beli buku saya Kemujizatan Menghafal Al-Quran. Di situ ada, kalau tidak salah ada syahadah saya, dan pesantren tempat saya menghafal juga ada, ya. Dan syahadah saya ada 2. Jadi saat itu saya untuk mendapatkan syahadah itu harus membaca secara bil ghaib 30 juz dalam 1 kali duduk yang dijeda dengan sholat 5 waktu itu. Jadi komentar seperti Mas Dias Hendro Priyono atau Mas Deddy Corbuzier itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada yang, bagi saya tidak ada yang salah. Justru adalah orang-orang yang mengada-ngada, yang kemudian melahirkan doktrin bahwa musik itu menghilangkan hafalan, itu yang bagi saya adalah sesuatu yang perlu kita luruskan, ya, yang perlu kita luruskan. Jadi saya tetap kekeh pada pendapat bahwa fenomena yang menjadi populer di kalangan para penghafal Al-Quran terkait dengan pengaduan Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi', saya memiliki perspektif yang mungkin berbeda dengan para penonton saya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan perspektif yang berbeda, khususnya dari saya yang yang masuk ke dalam dunia penghafal Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.